Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ruang Tafsir Official dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam kegiatan kuliah pendidikan seks, dan kita akan mempelajari isi dari kitab Qurratul Uyun, dan tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya sesuatu yang tidak kita inginkan jikalau suami tidak melakukan foreplay atau pemanasan terlebih dahulu sebelum melakukan hubungan seksual. Disebutkan dalam kitab Qurratul Uyun, wa hikmatu dzalika annal mar'ata tuhibbu minar rajuli ma yuhibbu minha. Jadi intinya bahwa istri itu suka terhadap sesuatu yang disukai oleh suaminya. Kalau suami ini suka ketika bersenggama itu ejakulasi, istri pun juga kayak gitu. Oleh sebab itu suami jangan sampai melupakan apa yang sebenarnya istri juga sukai. Nah gitu. Makanya perlu suami di sini belajar tentang pendidikan seksual agar bisa memanage rumah tangganya dengan baik, terutama dalam masalah hubungan seksualnya. Fa idza ataha ala ghaflatin faqad yaqdi hajatahu qabla an taqdiyah. Pada pertemuan yang lalu, pada video yang lalu sudah saya jelaskan bahwa kita dilarang nih sebagai suami mendatangi istrinya atau bersenggama dengan istrinya dalam keadaan lupa, tanpa melakukan pemanasan terlebih dahulu, yaitu seperti halnya bersenda gurau, terus kemudian menciumnya, merabanya dan memeluknya. Tanpa itu dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Itu namanya suami yang mendatangi istrinya atau bersenggama dengan istrinya dalam keadaan lupa. Itu dilarang. Apa efek negatifnya? Ini disebutkan di sini. Kalau suami melakukan senggama dengan istrinya dalam keadaan lupa, efek negatifnya adalah suami akan ejakulasi terlebih dahulu. Dia sudah puas terlebih dahulu. Jadi gairah seksualnya itu sudah mencapai puncaknya terlebih dahulu sebelum istrinya mencapai puncak seksualnya. Jadi ini dilarang. Kenapa? Karena kalau sampai terjadi yang semacam itu akan ada dua efek negatif berikutnya, yaitu fayu'addi dzalika ila taswishiha. Maka istri ini tidak akan merasakan kepuasan, sehingga ia merasa kecewa. Dan juga yang paling fatal di sini yang kedua adalah ifsadih diniha. Itu dapat merusak agama istrinya. Apa yang dimaksud dengan merusak agama istrinya? Yaitu akan menimbulkan terjadinya perselingkuhan. Nah ini kan sesuatu yang tidak kita harapkan dalam rumah tangga, perselingkuhan ini. Oleh sebab itu bisa jadi perselingkuhan ini terjadi karena kebutuhan seksualnya itu tidak terpenuhi dengan baik, gitu ya. Jadi kebutuhan seksual itu yang terpenuhi dengan baik itu bukan hanya melakukan doang, tidak, tapi bagaimana di antara suami dan istri di sini ini sama-sama merasakan kepuasan, sama-sama merasakan puncak orgasme yang berbarengan atau yang sama gitu. Jadi tidak boleh hanya suami yang ejakulasi, yang orgasme, sedangkan istri tidak. Itu tidak boleh. Itu hal yang perlu kita hindari, itu hal yang perlu kita cegah. Nah, wal khairu kulluhu fi sunnati wa hiya alla ya'tiha hatta yuhadisaha wa yu'anisaha wa yudaji'aha. Jadi ini sebenarnya sudah dijelaskan di dalam hadis Nabi bahwa suami itu harus melakukan pemanasan atau foreplay terlebih dahulu sebelum melakukan seks atau sebelum melangkah kepada intinya. Nah, gitu. Itu dengan cara bercakap-cakap dengan kata-kata yang indah, terus kemudian
bermesra-mesraan. Nah, ini yang perlu dilakukan gitu kan. Kemudian ketika ini sudah bermesra-mesraan, sudah bercakap-cakap dengan kata-kata yang inti, sudah melakukan pemanasan terlebih dahulu, maka lanjutkan summa yuqbilu ala hajatihi. Lakukanlah senggama itu seperti yang diinginkan oleh sang suami dan juga istrinya. Nah, itu yang perlu diperhatikan oleh suami agar tidak terjadi hal-hal yang tidak dia inginkan, karena kalau sampai terjadi hal yang semacam itu akan berdampak terhadap keluarga istri dan suami itu. Kemudian di sini ada hadis salah satu minal ujzih fir rajuli, ada 3 kelemahan laki-laki. Nah, ini hadis menarik nih sepertinya. Yang pertama, kelemahan laki-laki yang pertama adalah ayyalqa ar-rajulu may yuhibbu ma'rifatahu fayufariquhu qabla ay ya'rifa ismahu wa nasabahu. Jadi salah satu kelemahan suami atau salah satu kelemahan laki-laki adalah ketika laki-laki itu bertemu dengan seseorang yang dicintai tetapi ia belum mengetahui namanya dan juga nasabnya sampai ia berpisah. Jadi sudah berpisah padahal dia suka nih sama perempuan ini dan dia nggak tahu namanya siapa ya, nasabnya itu gimana ya, itu nggak tahu. Itu salah satu kelemahan atau sesuatu yang minus dari laki-laki gitu, dan ini perlu kita hindari. Yang kedua adalah ayyukrimahu ahuhu fayarudduh karamatahu. Jadi ada seorang laki-laki yang dihormati oleh saudaranya tapi ia menolak penghormatan itu. Ini kan sesuatu yang sangat sangat tidak baik menurut saya. Kenapa? Karena orang memberikan penghormatan kepada kita tapi kita tolak, padahal dia berbuat baik kepada kita, tentunya kita harus terima loh gitu kan. Yang kita harus tolak itu kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, ini harus tolak, harus kita cegah. Masalahnya ini ada orang yang berbuat baik tapi kita tolak, ini kan sesuatu yang nggak baik gitu. Nah, yang ketiga adalah kelemahan laki-laki ayyuqaribah ar-rajulu jariyatahu aw zawjatahu qabla ayyuhaddisaha wa yu'anisaha wa yudaji'aha wa yakdi hajatahu minha qabla an taqdi hajataha. Jadi kelemahan laki-laki yang ketiga adalah laki-laki yang melakukan hubungan seks dengan istrinya tanpa melakukan pemanasan terlebih dahulu, seperti halnya bercakap-cakap dengan bahasa yang indah, kemudian bermesra-mesraan tanpa itu, sehingga apa yang terjadi? Wa yakdi hajatahu minha qabla an taqdi hajataha. Jadi yang dicapai itu hanya keinginannya suami itu, sedangkan keinginannya istri tidak. Jadi yang ejakulasi, yang orgasme hanya suami, sedangkan istri tidak. Ini sesuatu yang sangat-sangat fatal. Dan kalau ada suami yang semacam ini adalah suami yang lemah. Oleh sebab itu, tentunya kan biasa, namanya manusia tidak semuanya perfect ya, tidak semuanya sempurna. Kalau misalkan ada di antara kita sebagai suami nih yang mengalami semacam itu, maka ia harus mencari cara bagaimana ia bisa menghilangkan kelemahan-kelemahan ini. Jadi seperti halnya kita itu punya penyakit nih ya, kita bagaimana kita bisa menyembuhkan, atau kita misalkan dalam kondisi bodoh misalkan, bagaimana kita bisa menghilangkan kebodohan itu sehingga menjadi pintar. Nah, sama juga dengan kita melakukan hubungan seks, kalau kita belum mampu memberikan kepuasan terhadap istri, maka belajarlah bagaimana istri itu bisa puas ya, entahlah dia pakai jamu, misalkan pakai herbal, pakai apa ya terserah, atau misalkan dia memperbanyak olahraga terserah, atau dia mengontrol emosi terserah. Intinya banyak tips-tips yang sudah
dijelaskan di berbagai media sosial. Tinggal calon suami di sini mempersiapkan atau belajar terlebih dahulu, sehingga ketika sudah di hari H atau ada di lapangan itu tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian ya teman-teman, sahabat Ruang Tafsir Official dimanapun Anda berada. Sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.